Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sakramen pengurapan orang sakit. Pengertian sakramen pengurapan orang sakit. Pengurapan orang sakit disebut sebagai sakramen perminyakan terakhir, dan sakramen ini umumnya diberikan Gereja Katolik kepada orang yang dalam keadaan bahaya kematian atau orang yang dalam kondisi sakit atau parah. Pelayanan dan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, pelayanan sakramen pengurapan orang sakit. Kedua, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Buah-buah sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, rahmat pengudus atau tambahnya. Dua, rahmat pembantu untuk bertahan dengan sabar dalam penderitaannya dan mati secara Kristen. Tiga, pengampunan atas dosa-dosa ringan, dosa berat jika ia tidak dapat mengaku lagi. Empat, kesembuhan badan asal berguna untuk keselamatan jiwanya. Siapakah yang menerima sakramen pengurapan orang sakit? Yang menerima pengurapan orang ini adalah setiap orang beriman yang karena penyakit atau karena usia lanjut berada dalam keadaan yang mengancam keselamatan nyawanya. Siapakah yang melayani sakramen pengurapan orang sakit? Pelayanan sebenarnya dari sakramen pengurapan orang sakit hanyalah imam. Ritus pengurapan orang sakit. Pertama, materia. Minyak suci dioleskan pada dahi dan telapak tangan si sakit dalam ibadat sabda. Dua, forma. Semoga karena pengampunan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Persyaratan dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, sudah dibaptis dan dalam keadaan sedang sakit atau usia lanjut. Dua, penderitaan penyakit kronis sebagainya menerima sakramen minyak suci ini. Tiga, penderitaan penyakit kronis atau umat yang akan operasi berat boleh menerima perminyakan suci. Simbol-simbol pada sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, minyak urapan. Minyak urapan merupakan simbol pada sakramen pengurapan orang sakit yang paling penting. Karena itulah sakramen ini juga bisa disebut sakramen minyak suci. Sejak dulu, minyak memang sudah dikenal sebagai alat yang dapat menyembuhkan dan menyucikan. Dua, tangan tanda salib. Simbol yang paling identik dengan umat Kristiani adalah tanda salib. Pada pelaksanaan sakramen pengurapan orang sakit, imam membuat tanda salib pada dahi dan tangan si sakit. Umat Katolik memang sering sekali menggunakan salib dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, membuat tanda salib di tubuh saat sebelum dan sesudah berdoa. Tiga, dahi. Saat melakukan pengurapan, sang imam mengoleskan minyak suci pada dahi si sakit. Alasannya, dahi dijadikan simbol dalam sakramen ini dikarenakan dahi merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling mudah dilihat. Empat, tangan. Selain dahi, imam juga mengoleskan minyak suci pada tangan si sakit. Dianggap sebagai anggota tubuh yang paling sering digunakan saat melakukan aktivitas. Dengan mengurapi tangan si sakit, diingatkan supaya senantiasa melakukan segala aktivitasnya untuk kepentingan dan kesehatannya. 5. Mengumpulkan tangan. Dalam sakramen pengurapan orang sakit, banyak sekali acara atau ritus yang juga melibatkan pengumpalan tangan.
Menumpahkan tangan menjadi salah satu simbol dalam sakramen pengurapan orang sakit karena mereka memiliki makna bahwa kuasa Tuhan memasuki orang yang sakit melalui kondisi medisi dari imam. Selain itu, menumpahkan tangan pada si sakit juga dirasa dapat memberikan kenyamanan, menunjukkan kepedulian dan perhatian. Sekian dan terima kasih.